saya dan kalian juga. Amin. Nah, ini sehat semua kan? Alhamdulillah. Kalau sehat semua berarti siap pembelajaran fikih ya. Siap. Untuk pembelajaran fikih hari ini alhamdulillah sudah masuk di bab yang keempat, yaitu tentang wakaf, hibah, hadiah dan pengelolaannya. Sebelum materi hibah kita pelajari, mari kita sama-sama mereview atau mengulang kembali di bab yang ketiga pada pembelajaran yang kemarin, yaitu di bab yang ketiga kemarin tentang apa anak-anak? Tentang zakat, infak, dan sedekah. Terus bagaimana hukum mengeluarkan zakat? Terus apakah zakat dengan sedekah itu sama? Tidak. Kok enggak sama, kenapa? Karena zakat itu wajib orang lain bagi orang yang telah masyarakat yang telah ditentukan masyarakat. Sedangkan sedekah itu bermanfaat. Alhamdulillah, kalau di bab 3 semua sudah bisa dengan baik. Sekarang kita masuk di bab yang ketiga. Maaf ya, sekarang bab berapa? Sekarang masuk di bab keempat tentang wakaf, hibah, dan hadiah. Karena di sini tentang wakaf, hibah, dan hadiah, berarti tiga hal tersebut termasuk jenis pemberian yang ada dalam Islam. Karena Islam sudah mengajarkan tentang senantiasa untuk berbelas kasih kepada sesama, untuk saling berbagi dalam hal suka maupun juga duka, kemudian saling tolong-menolong. Banyak cara untuk kita bisa mewujudkan kasih sayang, tolong-menolong maupun dalam hal pemberian yang lain. Seperti di dalam Islam sudah ada tentang wakaf, hibah, dan hadiah. Untuk pemberian itu bisa menjadikan ibadah dan bernilai pahala di sisi Allah, maka mari kita simak pembelajaran dengan seksama. Nah, sekarang yang pertama tentang wakaf dulu. Di dalam wakaf ada pengertian, ada rukun dan syarat, dan juga ada pengelolaan. Untuk pengertian wakaf menurut bahasa itu ada di buku kalian, yaitu mempunyai arti tertahan. Sedangkan arti wakaf menurut istilah itu juga ada di buku kalian, yaitu memberikan suatu benda atau harta yang digunakan untuk kepentingan umum dan bisa diambil manfaatnya, lalu dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu arti wakaf menurut istilah. Adapun hukum asal dari wakaf itu sendiri adalah mubah, yaitu boleh. Sedangkan kalau wakaf itu dianggap sangat penting, maka hukum wakaf adalah sunnah. Karena wakaf dianggap sangat penting sehingga wakaf punya hukum sunnah. Itu pengertian tentang wakaf.
bisa diserah terimakan, ada wujudnya, tidak hanya cuma omongan saja, tapi memang ada barang yang diserah terimakan. Selanjutnya yang nomor 3, penerimaan wakaf yang biasa disebut dengan mauquf alaih. Ini bisa berupa organisasi atau perorangan yang jelas. Yang selanjutnya nomor 4 yaitu adanya pernyataan wakaf atau yang disebut dengan sirot dengan ikrar yang jelas. Yang terakhir adanya saksi. Saksi di sini diharuskan beragama Islam, berakal sehat, kemudian balik dan tidak terhalang perbuatan hukum. Itu adalah rukun dan syarat daripada wakaf. Setelah tadi mempelajari pengertian wakaf, rukun dan syarat wakaf, sekarang lanjut di pengelolaan wakaf. Untuk pengelolaan wakaf ini ada pengurus atau kepengurusan barang yang diwakafkan yang dilakukan oleh nadir. Ya, jadi nanti ada nadir yang akan melakukan atau mengurus tentang pengelolaan wakaf. Selanjutnya sekarang ada macam-macamnya wakaf. Ada macam-macamnya wakaf. Kalau di buku kalian disebutkan 2. 1 ada wakaf ahli, 2 ada wakaf khairi. Kalau wakaf ahli yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang yang tertentu, seorang ataupun lebih, baik ada ikatan keluarga ataupun tidak. Contoh dari wakaf ahli itu seperti membiayai adik kita, atau membiayai keponakan, atau menjadi donatur dari yayasan ataupun pondok pesantren, itu bisa ya. Kemudian yang kedua yaitu wakaf khairi, yaitu wakaf untuk umum, yaitu wakaf yang sejak semula memang diperuntukkan bagi kemaslahatan atau kepentingan umum. Contohnya punya lahan dipakai untuk masjid, terus atau punya lahan dipakai pondok pesantren, dipakai untuk madrasah, yang mana kepentingannya untuk kepentingan umum ataupun kemaslahatan masyarakat. Ya. Selanjutnya sekarang setelah belajar tentang pengertian rukun dan syarat, pengelolaan dan macam-macamnya, sekarang hikmah dari wakaf itu sendiri. Yang pertama, bisa menciptakan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain. Kemudian bisa menghidupkan lembaga sosial dan agama demi syiar Islam. Berikutnya, mendorong umat Islam untuk beramal. Yang terakhir, menyadarkan umat Islam bahwa ada harta yang harus dikeluarkan bagi orang yang berhak menerimanya. Sampai di sini tentang wakaf, apakah ada yang ditanyakan? Tidak, silakan. Tadi kata itu pengelolaan wakaf itu dilakukan oleh nadir. Nadir itu apa Bu? Dan apakah ada syaratnya menjadi nadir? Oh iya, nadir itu adalah orang atau para pengelola wakaf, yang mana di situ ada pengurus-pengurusnya, ada ketua pengurus, ada nanti bendahara dan sekretaris dan selanjutnya. Nanti ada strukturnya. Jadi nadir itu para pengelola wakaf yang mana syaratnya 1, dia harus tahu tentang administrasi ataupun profesionalitas. Kemudian
bergaul atau bersama sosial yang lain, berbuat baik ya, bukan dia hanya di rumah saja, tidak, dia juga bersosialnya baik, punya profesionalitas, kemudian dia dapat dipercaya, maka dia boleh ditunjuk menjadi nadir. Selanjutnya siapa lagi yang mau tanya? Ya, silakan. Apakah boleh menjual atau membagi barang wakaf? Oh, tidak boleh. Menurut Imam Syafi'i, mengganti ataupun menjual barang wakaf atau benda wakaf itu tidak boleh secara mutlak. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i. Sedangkan menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki itu boleh asalkan bukan masjid. Ya, kalau masjid tidak boleh dijual ataupun diganti yang lain. Kalau selain masjid boleh, itu menurut Imam Hanafi dan Imam Maliki. Dan ada tanya lagi? Ya, kalau tidak, sekarang lanjut di bab atau di pasal berikutnya tentang hibah. Sekarang kita di pasal tentang hibah. Adapun pengertian hibah di dalam buku kalian sudah disebutkan, yaitu akad pemberian harta milik seseorang kepada orang lain di waktu ia masih hidup tanpa adanya imbalan sebagai tanda kasih sayang. Adapun objek dari hibah itu sendiri adalah perorangan, bukan organisasi ataupun lembaga. Kemudian hukum daripada hibah yaitu sunnah sebagai salah satu bentuk tolong menolong. Jadi kalau tadi wakaf hukumnya mubah atau boleh, tapi kalau sangat penting jadinya sunnah. Tapi untuk hibah ini hukumnya sunnah karena sebagai bentuk tolong menolong. Ya. Kemudian ada rukun dan syarat ataupun syarat dan rukun yang ada di dalam hibah. Sekarang bahas rukunnya dulu. Rukunnya hibah yaitu nomor 1 ada orang yang berhibah, namanya wahib. Yang nomor 2 orang yang menerima hibah, yaitu mauhub lahu. Yang nomor 3 yaitu barang yang dihibahkan, namanya mauhub. Yang terakhir ada ijab qabul ataupun syirah. Itu untuk rukunnya hibah. Sekarang syarat yang ada dan harus dipenuhi di dalam hibah. Nomor 1, objek hibah itu harus milik sendiri, bukan hasil curian, bukan punya orang lain, tapi punya sendiri. Yang nomor 2, penerima hibah tidak terbatas hanya kaum muslimin saja, jadi bebas untuk umat manusia. Yang nomor 3, benda yang dihibahkan harus berwujud dan jelas. Mau hibah motor, ada motornya. Mau hibah tanah, ada tanahnya. Itu ya. Jadi mau hibah barangnya wujud dan jelas kelihatan ada. Selanjutnya yaitu harus ada siwat ataupun ijab qabul. Itu adalah syarat yang harus dipenuhi dalam hibah. Selanjutnya sekarang tentang macam-macam hibah. Nomor 1
hibah berwaktu dan hibah seumur hidup. Itu tentang hibah. Adapun hibah itu tidak boleh ditarik kembali, diminta lagi. Itu tidak boleh. Kecuali orang tua yang hibah kepada anaknya, maka boleh diminta lagi atau dicari lagi. Kalau selain orang tua kepada anaknya, maka kalau sudah dihibahkan, jangan diminta lagi atau ditarik lagi. Misal, Mas Aziz sudah hibah ke saya motor, terus tidak lama kemudian diminta lagi, tidak boleh, tidak kan yang dihibahkan ke saya. Itu ya. Jadi kalau orang lain yang hibah tidak boleh ditarik lagi, diminta lagi. Tapi kalau bapak atau orang tua kepada anak, kemudian selanjutnya sekarang tentang hadiah. Kalau tadi wakaf sudah, hibah sudah, sekarang yaitu hadiah. Definisi hadiah ataupun pengertian hadiah yaitu akad atau pemberian harta milik seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan sebagai wujud penghormatan atau kemuliaan seseorang karena suatu kebaikan yang telah diperbuat atau prestasi yang dicapai. Adapun hukum dari hadiah yaitu mubah ataupun boleh, dan hadiah itu boleh diberikan kepada siapa saja, anak kecil, orang dewasa, seumuran, kakaknya, adiknya, boleh dikasih hadiah karena sudah memberikan prestasi yang baik. Wah, tak kasih hadiah permenan karena senangnya permen, boleh ya. Jadi hadiah itu tidak harus berupa uang, tidak harus berupa barang, berupa apa saja. Mau tak kasih hadiah berupa puisi yang indah, boleh. Mau tak kasih hadiah hasil dari saya nulis cerpen, boleh. Jadi hadiah itu bebas berbentuk apa saja. Karena punya uang banyak, ngasih hadiah uang, boleh. Ya, itu tentang hadiah. Adapun pelaksanaan hadiah itu diberikan kapan? Untuk pelaksanaan hadiah diberikan bisa ketika mendapatkan prestasi, karena dia lomba juara 1, maka saat itu juga dikasih hadiah. Karena setelah ujian mendapatkan nilai yang terbaik di antara teman-temannya, maka boleh dikasih hadiah setelah itu ya. Bu, tidak ngapa-ngapain dikasih hadiah boleh nggak? Ya boleh, biar semangat kalau belajar, semangat kalau ngaji, misalnya kayak gitu ya. Contoh, saya karena anak saya ini semangat ngaji biar tambah semangat, tak berikan lagi buku kesukaannya, buku yang bergambar misalnya. Boleh. Jadi pelaksanaan atau pemberian hadiah itu sewaktu-waktu boleh dilakukan. Selanjutnya sekarang tentang hikmah dari hibah dan hadiah, yaitu satu, bisa menumbuhkan sikap rasa kasih sayang terhadap sesama, menciptakan suasana ataupun sikap tolong-menolong antar sesama, kemudian menghilangkan tipu daya dan sifat kedengkian. Itu diantara hikmah dari hibah dan hadiah. Sekarang ada pertanyaan juga tentang hibah dan hadiah. Kalau tidak ada, sekarang coba Mbak Ratna. Apa arti dari naupo dan naupo alef? Naupo adalah yang dinamakan, sedangkan naupo alef adalah menerima wakaf. Selanjutnya sekarang coba Mbak Riana. Tadi kalau sudah naupo dan naupo alef, sekarang
Masri masih berpikir, coba saya alihkan ke coba apa? Hadiah itu diberikan ketika seseorang itu telah berprestasi, diberikan kepada orang yang menyenangkan, dan diberikan kepada siapa saja yang sudah memberikan yang terbaik. Terima kasih, semua sudah menjawab dengan baik. Sekarang setelah selesai wakaf, kemudian tadi ada hibah dan hadiah, saatnya kita berdiskusi tentang ketiga hal itu. Untuk kelompok diskusinya, ini bisa diwakafkan meja dan sini. Atau ini kesini boleh, ini boleh. Meja ini tenang. Ini nanti ada lagi ini kesini boleh, ini boleh. Meja ini tenang. Ini nanti ada lagi bentuknya sama sini. Yuk, kita maksimalkan diskusinya, dimaksimalkan.
Kalau tidak, sekarang coba perwakilan dari cewek. Dari cewek. Yuk. Dengerin ya, ini temannya mau presentasi hasil diskusi. Ya, nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, kelompok saya sudah menemukan hasil diskusi tadi. Yaitu hasil diskusinya ada beberapa aspek, yaitu wakaf, hibah, dan hadiah. Adapun tujuan dari wakaf itu untuk kepentingan sosial, agama, atau umum. Sedangkan untuk tujuan hibah yaitu untuk manfaat pribadi penerima. Dan tujuan dari hadiah sebagai tanda kasih sayang, penghargaan, atau perayaan. Ada juga penerima. Ada aspek penerimaan, yaitu dari wakaf untuk lembaga sosial atau individu yang membutuhkan, dan hibah individu tertentu yang ditunjuk penerima hibah. Sedangkan hadiah, individu yang diberi hadiah biasanya untuk tujuan pribadi atau sosial. Kalau aspek dari sifat kepemilikan dari wakaf adalah tidak dapat dimiliki kembali, tetapi untuk kepentingan tertentu. Sedangkan hibah dapat dimiliki dan dikelola oleh penerima, dan hadiah dapat dimiliki dan dikelola oleh penerima. Sedangkan untuk status harta, wakaf itu tidak bisa dijual atau dipindah tangankan, tetap dalam status wakaf. Terus kalau hibah itu dapat dijual atau dipindahkan tangan setelah diterima. Sedangkan hadiah dapat dipindahkan tangan, sifatnya tidak mengikat. Terus kalau dari aspek pemberian wakaf itu biasanya dilakukan sekali dan permanen. Sedangkan hibah dilakukan selama hidup pemberi hibah. Terus kalau hadiah itu bisa
Nah, terus kalau yang hibah itu tidak memerlukan atau formalitas yang sulit atau rumit. Nah, terus kalau yang hadiah itu biasanya tidak formal, lebih bersifat sukarela. Terus aspek pembatalan. Kalau wakaf itu tidak dapat dibatalkan setelah diberikan. Kalau hibah bisa dibatalkan selama pemberi masih hidup. Tapi kalau hadiah bisa dibatalkan atau diberi kapan saja tanpa pembatasan hukum khusus. Itu ya tadi yang dapat kita sampaikan dari hasil diskusi kita tadi yang sudah diberikan waktu dari Ibu Rahma. Mungkin kalau ada kata yang salah atau kalimat kita yang kurang menyenangkan dari kita, mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu bisa saya dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah ada perwakilan dari Putri, sekarang ada perwakilan dari pihak kita. Coba siapa perwakilan dari kita untuk maju ke depan? Siapa yuk? Nah, apakah ada yang menemani? Enggak ada kayak Bu. Oh ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hasil diskusi saya dan teman-teman atau dari kelompok kami adalah perbedaan utama wakaf, hibah dan hadiah. Tujuan wakaf untuk kepentingan umum atau sosial, hibah untuk manfaat pribadi, dan hadiah sebagai tanda penghargaan atau kasih sayang. Dan pengelolaan harta wakaf dan dapat dialihkan, hibah dapat diterima dan dikelola oleh penerima, dan hadiah cenderung lebih informal dan tidak terikat aturan khusus. Oke, sekian dari kelompok kami. Bila taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, diskusinya tadi sudah dipresentasikan dengan baik. Saatnya kita di penghujung pembelajaran ini. Sebelum saya akhiri pembelajaran ini, mari kita sama-sama refleksi ya. Refleksi itu apa? Mengulang kembali dari bab wakaf, bab hibah, dan hadiah. Sekarang untuk refleksi yang pertama yaitu apa hukum wakaf, hibah, dan hadiah. Kemudian apa hikmah wakaf, hibah, dan hadiah? Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Semoga kalian senantiasa diberi kefahaman yang sempurna. Amin. Bisa memberikan manfaat kepada yang lainnya. Amin. Akhir kalam, kalau ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.